Selamat datang di kuliah Survival Analysis. Ini adalah salah satu mata kuliah di program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Saya Sarini Abdullah, dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan untuk case study yang merangkum berbagai macam metode yang pernah kita pelajari dari awal sampai akhir mata kuliah ini. Jadi untuk contoh ini kita akan melanjutkan pengolahan data burn yang sebelumnya, pada video sebelumnya kita melakukan pengolahan hingga menghasilkan grafik fungsi survival untuk eventnya adalah terjadi excision atau tidak pada penderita luka bakar berdasarkan treatment, dan ada dua treatment yaitu routine bathing dan body cleansing. Dan dengan uji Locrange, pengujian hipotesis dan metode Locrange, kita mendapatkan p-value 0,071 yang menyatakan berarti treatment itu kelihatannya memberikan efek yang berbeda signifikan secara statistik terhadap hazard dari event untuk tindakan excision. Nah, sekarang kita lakukan elaborasi lebih lanjut. Untuk contoh ini kita ambil lagi variabel kategorik yang lain, yaitu Z11. Kalau masih ingat, sebenarnya Z11 ini adalah tipe luka bakar. Kenapa kita ambil contoh ini? Karena ini untuk menunjukkan lebih dari dua kelompok. Yang kita di bab-bab sebelumnya kita belajar mengenai pengujian hipotesis untuk K-sampel. Nah, kembali kalau ini diberikan nilai-nilai dari fungsi survival untuk keempat kelompok tersebut, cuma sangat tidak efektif untuk kita membaca angka-angka ini, sehingga kita coba hasilkan grafik lewat visualisasi saja, dan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan ternyata bahwa tipe dari luka bakar yang berbeda juga memberikan tingkat survival yang berbeda terhadap event untuk mengalami excision. Dan di sini kita lihat yang warna merah ini adalah luka bakar tipe 1. Kemudian ini yang warna ungu di sini adalah luka bakar tipe 4. Bagaimana kita menginterpretasikan grafik ini? Di sini kita lihat bahwa untuk yang warna merah, kurva survivalnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan 3 tipe luka bakar lainnya. Hal ini menyatakan bahwa jika mengalami luka bakar tipe 1, untuk melihat tipenya apa, kembali tadi lihat di video sebelumnya, untuk yang mengalami luka bakar tipe 1, mereka berisiko lebih tinggi untuk mengalami tindakan excision dibandingkan dengan luka bakar tipe yang lainnya. Dan kita lihat tipe biru ini adalah untuk yang tipe 3, tipe 2 untuk yang hijau, tipe 2 dan tipe 3 kelihatannya tidak terlalu berbeda resikonya terhadap tindakan excision, tapi walaupun di sini yang tipe 2 kelihatan lebih tinggi grafik survivalnya dibandingkan dengan, yang tipe 3 kadang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tipe 2, hanya akan tetapi karena saling kadang lebih pada suatu waktu tipe 2 fungsi survivalnya lebih tinggi, pada waktu lain tipe 3 yang lebih tinggi, sehingga kita bisa menyatakan kelihatannya tipe 2 dan tipe 3 tidak terlalu berbeda efeknya terhadap tindakan excision pada pasien. Yang jelas yang terlihat berbeda dengan jelas adalah yang tipe 1 dan tipe 4. Nah, apakah perbedaan ini cukup signifikan? Kita bisa lakukan pengujian, uji Cummins, dan kita dapatkan hasil seperti ini. Jadi, hipotesis untuk pengujian ini adalah fungsi hazard
ataupun kalau mau lewat fungsi hazard atau lewat fungsi survival juga tidak masalah. Fungsi hazard untuk mengalami excision untuk pasien luka bakar tipe 1 sama dengan yang tipe 2 sama dengan yang tipe 3 sama dengan yang tipe 4. Dan hipotesis alternatifnya adalah minimal ada satu tipe luka bakar yang memberikan fungsi hazard atau memberikan fungsi survival yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, kita lihat p-value di sini, p-value 0,044 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 atau 5%, sehingga di sini kita dapatkan null hypothesis ditolak, yang berarti kita bisa nyatakan secara statistik tipe luka bakar memberikan efek yang berbeda. Minimal ada satu tipe jenis luka bakar yang memberikan efek yang berbeda terhadap risiko untuk mengalami tindakan excision. Nah, kemudian kita tadi sudah melihat, oke, jadi ada perbedaan ini efek luka bakar, tipe luka bakar terhadap tindakan excision. Tapi seberapa besarkah perbedaannya? Hal itu tidak bisa kita kuantifikasi dengan hanya melihat bentuk visual seperti ini. Untuk bisa mendapatkan hal tersebut, untuk bisa mengkuantifikasi efek dari masing-masing tipe luka bakar terhadap resiko untuk mengalami excision, atau yang sebelumnya adalah efek dari treatment terhadap resiko untuk mengalami excision, maka kita perlu melakukan analisis lebih lanjut, yaitu dengan menggunakan regresi Cox proportional hazard. Jadi di sini kita coba menggunakan regresi Cox dengan perintah seperti ini. Oke, serve time ini harus didefinisikan dulu di atas. Oke, jadi ini mendefinisikan waktu survivalnya, kemudian kita coba fit model Cox proportional hazard, dan kita dapatkan hasil seperti ini. Dari sini, dari hasil ini kita bisa dapatkan bahwa ternyata dari p-value untuk Z1 yang signifikan kurang dari 0,5 maupun p-value dari Z11 yang juga signifikan menunjukkan bahwa kedua kedua atribut ini memberikan hasil yang signifikan berbeda dalam menjelaskan fungsi hazard pada pasien luka bakar. Atau bisa kita katakan bahwa treatment dan tipe luka bakar memberikan efek dalam cepat atau lambatnya atau besar atau kecilnya resiko dari pasien luka bakar untuk mendapatkan tindakan excision. Bagaimana dengan interpretasi dari koefisien regresi? Ini kita akan bahas di video selanjutnya.